A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya alim, Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna jatinabah. Al-Ghafur, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma rzuqna imaman adilan ya aziz ya jabbar ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita kembali dipertemukan Allah di channel kesayangan kita, yaitu channel iDream TV, dalam program Tadabbur Al-Quran, di mana insya Allah kita akan kembali menelaah, mencari pelajaran, mengambil pelajaran, mentadaburi apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, agar menjadi pedoman hidup bagi kita, untuk keselamatan kita di dunia dan juga di akhirat. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia pada suatu saat nanti ketika berjumpa dengan Allah di yaumul mahsyar. Dijauhkan ya kita dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surganya Allah, dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah, di manapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam program Tadabbur Al-Quran, melanjutkan pembahasan surah Al-Baqarah ya. Sekarang kita akan masuk ke dalam ayat yang ke-23 ya. 23 dan 24. Di ayat sebelumnya kita sudah bahas ya bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjabarkan ya kehebatannya, kekuasaannya kepada manusia ya. Yang dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar ya, manusia tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa Al-Qur'annya la'allakum tattaqun ya, agar kalian bertakwa. Perintah bertakwa itu sendiri ya, adalah perintah yang Allah tujukan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau berbicara takwa ya tidak akan bisa ya seseorang itu bertakwa kalau di dalam hatinya tidak ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita lihat seruan-seruan di dalam Al-Quran terkait dengan takwa, khitabnya adalah yang orang-orang yang beriman, tidak kepada manusia secara umum. Kan ada panggilan-panggilan dalam Quran itu ya ayuhan nas gitu ya. Ya. Jadi kalau berbicara perintah takwa itu sendiri ya, itu ditujukan kepada orang-orang yang beriman ya. Sebagai contoh misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-183 ya, perintah berpuasa ya, atau saum.
Itu juga kan kalimatnya diawali ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, ya, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya. Seruannya kepada orang beriman untuk berpuasa, ujung-ujungnya adalah supaya kalian bertakwa. Sekalipun di dalam ayat yang ke-22, ayat yang ke-21 ya, diawali dengan kalimat ya ayyuhan nas, ya, hai manusia, tetapi tetap ya landasan la'allakum tattaqun itu merujuk kepada iman juga, ya, di mana setelah seruan ya ayyuhan nas, hai manusia, u'budu rabbakum, ya, sembahlah Tuhan kalian, allazi khalaqakum wallazina min qablikum. Jadi ya iman dulu gitu, ya. Iman dulu menjadi pondasi, landasan, barulah kemudian di atas iman itu bisa tegak yang namanya ketakwaan. Makanya kemudian kalau kita lihat sejarah, ya, bahwa Al-Quran itu kan turun di dua tempat, ya, yaitu di Mekah dan di Madinah. Makanya ada ayat-ayat Makkiyah, ada ayat Makkiyah, ada ayat-ayat Madaniyah, ya. Ayat-ayat Makkiyah ini umumnya berisi tentang tauhid. Nah, ya. Dimana kalau berbicara tauhid ini adalah pembahasan tentang iman. Ya, jadi Rasulullah SAW ya 13 tahun di Madinah, di Mekah, ya. Kemudian beliau hijrah ya setelah 13 tahun itu. Maka selama mendapat wahyu 13 tahun mendapatkan wahyu di kota Mekah, ya, yang kita sebut, yang kita kenal dengan istilah ayat-ayat Makkiyah, itu isinya adalah bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, siapa dirinya, sifat-sifatnya. Jadi pembahasan tentang tauhid. Ya, Rasulullah SAW menerima ayat-ayat, ya, yang menjadi pondasi keimanan. Barulah kemudian ketika sudah hijrah, ayat yang turun, perintah yang turun sudah melebar, meluas kepada persoalan ibadah, ya, atau fikih gitu, ya. Tapi sebelumnya selama 13 tahun itu pembahasan iman. Ya, 13 tahun setelah diangkat menjadi nabi gitu kan, ya, itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat tentang tauhid, tentang iman. Ya, sudah kuat 13 tahun itu iman, baru ada perintah ibadah gitu kan. Nah, ini juga menjadi sebuah pelajaran, ya, kenapa ayat-ayat tentang iman dulu, ya, yang ditekankan kepada kaum muslimin, ya, kepada manusia, ya, dalam konteks objek dakwah Rasulullah SAW, ya, karena memang setelah itu akan ada banyak perintah-perintah yang kalau tidak yang kalau tidak dilandasi oleh keimanan, manusia tidak akan bisa mengerjakannya. Ada nanti perintah puasa gitu, ya, memindahkan jam makan, ya, dari siang ke malam itu kan selama 1 bulan, ya. Kalau landasannya bukan keimanan kepada Allah, maka itu tidak akan bisa dilakukan, ya. Saya beberapa kali ngobrol, ya, ketemu sama orang-orang yang bukan Islam, non Muslim. Kalau nyinggung tentang puasa, mereka tuh selalu bertanya, ya, enggak susah itu orang Islam, ya. Sebulannya siang, selama sebulan siang enggak makan, enggak kelaparan itu, ya, enggak sakit itu. Jadi bagi mereka satu hal yang aneh gitu, ya, ada ibadah yang kemudian isinya menahan lapar, ya. Ya memang kadang-kadang lebay juga gitu kan, seolah-olah kita sebulan enggak makan, ya matilah kalau enggak makan. Ya, saya harus jelaskan bukan enggak makan, cuman kita pindahin aja, ya, dari siang ke malam. Ya, tapi kan siang itu kita kerja, ya, banyak aktivitas, ya, bagaimana kalau kemudian nggak disupport dengan makanan? Ya, saya bilang bukan kita nggak makan, paginya kan kita sahur gitu kan. Nah, ada perintah sahur gitu kan, untuk bekal kita menghadapi aktivitas di siang hari ketika berpuasa. Tapi tetap, ya, diterangkan begitu pun nggak make sense bagi mereka
bahwa perintah ibadah puasa itu bisa dijalankan. Nah, itu. Bahkan kalau kita lihat di medsos ya, di YouTube, di Facebook, itu di IG kan ada, kalau udah dekat-dekat bulan Ramadan biasanya itu ya, itu suka ada video-video ya mereka ya, yang bukan Islam atau non Muslim, kemudian belajar merasakan bagaimana sih puasa itu ya, saum gitu. Itu rata-rata ya bagi mereka pengalaman yang luar biasa berat, terutama di hari-hari pertama itu. Di hari-hari pertama itu nggak kuat, ya, sama gitu juga begitu rata-rata. Makanya kan kalau ibadah puasa itu Rasulullah mengawali bulan-bulan sebelum Ramadan dengan saum sunnah. Bulan Rajab nih sekarang ya, bulan Rajab Rasulullah itu banyak melakukan puasa sunnah di bulan Rajab. Ya, kemudian nanti masuk bulan Sya'ban juga sama ya. Rasulullah juga banyak melakukan saum sunnah di bulan Sya'ban. Jadi itu sebagai sparring, pemanasan menjelang masuk 1 bulan di bulan Ramadan. Ya. Jadi ada strateginya gitu kan. Dan banyak lagi perintah-perintah di dalam Al-Quran yang kalau ya, tidak dilandasi oleh keimanan kepada Allah, itu susah bagi kaum muslimin untuk bisa mengamalkannya. Zina misalnya ya, itu kan dilarang ya. Larangan zina itu kalau tidak dilandasi oleh, kalau kita tidak punya kekuatan iman, apalagi zaman sekarang ya, di mana untuk berzina ya orang tinggal mau nggak mau aja ya. Itu kan. Karena begitu mudah ya, ada uang gitu kan, tinggal menggerakkan jari ya pakai di handphone, itu bisa ya mengarah kepada transaksi perzinahan. Jadi mudah gitu kan. Nah, kalaulah tidak dilandasi, kalau kita tidak punya iman ya, atau iman kita tidak kuat, maka ya akan dengan mudah terjerumus ya kepada perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu ya di zaman Rasulullah SAW itu itu masih ada yang namanya perbudakan. Nah, ya. Jadi orang Arab di zaman Rasulullah ketika itu ya, memandang budak itu aset yang sangat besar, membantu ya, bernilai ya, itu kan. Bahkan kalau mengukur kekayaan seseorang di zaman Rasulullah dulu itu ya, dulu itu seberapa banyak budak yang dimiliki ya, karena budak itu dia beli gitu kan. Ada yang ngerjain ini ngerjain itu, itu, ya. Itu aset yang sangat besar bagi mereka ya, harta ya, budak itu padahal orang itu ya, tapi dianggap sebagai aset ya, aset harta ya bagi mereka. Sehingga ketika ada perintah ya untuk membebaskan budak, ini bukan hal yang mudah, gitu ya, bukan hal yang mudah. Sama aja kita ngelepas mobil gitu ya, punya mobil banyak ya, disuruh disedekahin gitu, dibebasin, ya, itu bukannya gampang ya. Sehingga kemudian kalaulah landasan keimanan ya, dalam dada kaum muslimin ketika itu, maka sulit ya menjalankan segala perintah dan larangan yang banyak ya, yang ada dalam Al-Quran. Jadi perintah dan larangan dalam Al-Quran ini banyak ya. Ya, karena memang manusia ini diciptakan Allah ya untuk diuji ya, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Insan, inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtali ya. Menciptakan manusia itu dari setetes mani ya. Lalu kemudian kami uji mereka ya, dalam surah Al-Insan. Jadi ini menjadi sebuah gambaran ya, kalau mungkin ada kita yang mengeluh ya tentang kehidupan ini, ya itu adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita tidak mengeluh tetapi kemudian mencari solusi atas persoalan kita dengan cara yang terbaik. Ya, itu ya. Dalam surah Al-Muluk ya, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Jadi segala apapun yang datang kepada kita, kesulitan, kesenangan, ya, maka yang dinilai oleh Allah sikap kita.
apakah kita mempertahankan kebaikan atau justru kita kemudian terjerumus ke dalam kemunkaran dalam menghadapi apapun, apakah itu kesenangan atau juga kesusahan ya. Nah itulah ya sahabat itu yang dirahmati Allah terkait dengan perintah takwa gitu kan. Nah kemudian di ayat yang ke-23 Allah Subhanahu wa taala setelah memerintahkan ya manusia secara umum ya untuk beriman kepada Allah agar kemudian mereka menjadi pribadi yang bertakwa gitu ya. Maka di ayat yang ke-23-nya Allah Subhanahu wa taala menggeser topik perintah itu kepada kepada pembahasan yang sedikit berbeda, tetapi ada relasi atau kaitannya, yaitu tentang Al-Qur'an. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-25 ya, ayat yang ke-23 A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin ya. Ini diawali dengan huruf waw ya, yang artinya dan. Berarti kan ada koneksi atau sambungan dengan ayat sebelumnya. Jadi ini bagian dari ayat sebelumnya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala abdina, seandainya kalian ya manusia ya. Ini kan di ayat yang ke-21 ayat yang ke-21 itu Allah menyeru ya ayuhan nas, hai manusia. Maka objek dari ayat ini ya, di mana Allah mengatakan wa in kuntum, sekiranya kalian ya, kalian di sini tentu yang dimaksud adalah orang-orang atau manusia secara keseluruhan. Apabila wa in kuntum fi raibim, dan jika kamu manusia ya, berada di dalam keraguan ya, atau meragukan ya, mimma nazzalna 'ala abdina, apa yang telah kami turunkan ya, kepada hamba kami ya, yaitu Al-Qur'an ya. Kalau sebelumnya ada kitab-kitab yang lainnya ya, yaitu kepada Nabi Isa ada Injil ya, kemudian Nabi Musa ada Taurat ya, lalu kemudian kepada Nabi Daud ada Zabur ya, kemudian nabi-nabi sebelumnya Nabi Ibrahim ada suhuf-suhuf ya, lembaran-lembaran suci yang semuanya itu dihimpunkan di dalam Al-Qur'an. Semuanya ada ya di dalam Al-Qur'an. Jadi kitab-kitab yang pernah Allah turunkan, perintah-perintah, larang-larang yang pernah Allah turunkan itu kemudian dihimpunkan di dalam Al-Qur'an ya. Sehingga ayat ini ya, merujuk kepada Al-Qur'an ya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala abdina, sekiranya kalian ya, berada di dalam keraguan terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami yaitu Al-Qur'an, fa'tu bi suratin min mislih. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ini ada tantangan. Kalau kalian ragu dengan apa yang kami turunkan ya, yaitu Al-Qur'an, wahyu begitu, maka cobalah ya, datangkan begitu kan, satu surat yang semisal dengannya. Ya Allah kan menurunkan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an, kemudian digabung-gabungkan menjadi surat-surat begitu kan. Ada surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah sampai ke surah An-Nas gitu kan. Yang paling pendek ya surah Al-Ikhlas ya. Surah Al-Kautsar ya, 3 ayat. Kalau Al-Ikhlas 4 ayat ya. Surah Al-Kautsar ya, ada 3 ayat. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala ya memberikan tantangan ya kepada manusia yang meragukan kebenaran wahyu yang Allah turunkan ya kepada rasul-rasulnya. Maka Allah katakan fa'tu bi suratin min misli. Coba datangkan oleh kalian ya satu surat saja yang semisal dengan Al-Qur'an itu. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ajaklah ya, apa yang kalian anggap sebagai penolong. Nah, yang kalian anggap sebagai pembantu, ya, asisten, ya, atau katakanlah ya
orang-orang pintar, orang-orang cerdas yang kalian anggap mampu begitu kan, memiliki kekuatan untuk membuat satu surat yang semisal dengan Al-Quran selain Allah Subhanahu wa taala. In kuntum shadiqin, kalau kalian benar-benar kalau kalian orang-orang yang benar. Nah, jadi kalau bicara umumnya ya secara umum ayat ini sebagaimana disebutkan tadi ini ada relasi dengan ayat-ayat sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyembah agar menjadi orang yang bertakwa, lalu kemudian Allah terangkan kekuasaannya, kehebatannya agar kemudian kita semakin sadar tidak ada lagi tempat bagi kita untuk kembali, tidak ada tempat bagi kita untuk meminta tolong selain kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada zat yang berhak layak untuk kita sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di ayat yang ke-23 ini Allah membahas tentang suratnya, tentang wahyunya. Maka ini adalah sebuah kaitan yang jelas untuk menjadi untuk menguatkan iman, untuk kemudian mencapai predikat sebagai seorang muttaqin, orang yang bertakwa, kita tidak bisa lepas dari bimbingan Al-Quran. Jadi bahasa mudahnya modal kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa yang nanti dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi sebagaimana disebutkan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-133 bahwa Allah menjanjikan bagi orang-orang yang bertakwa itu surga yang jannatin arduhas samawati wal ardh, surga yang luasnya melebihi luas langit dan bumi. Bumi ini aja belum hatam belum selesai, belum tuntas kita kelilingi. Saya rasa belum ada manusia satupun yang pernah berada di semua tempat. Berada di semua negara mungkin tapi belum tentu dia berada di semua tempat yang ada di muka bumi ini semua daratan sudah saya pijak, tapi apa dia sudah masuk ke lautan? Lautan itu juga sama megahnya seperti daratan juga. Makanya kan ada film-film yang menggambarkan kemegahan lautan. Orang Hollywood itu bikin film fantasi seperti Aquaman, kan itu kehidupan di dalam laut begitu kan, sama kayak di darat begitu nggak ada manusia yang kemudian bisa menjelajahi laut secara sempurna. Intinya bumi yang kita pijak ini aja belum selesai kita kelilingin, apalagi nanti Allah Subhanahu wa taala mengatakan bagi orang-orang yang bertakwa itu akan diberikan surga yang luasnya melebihi langit dan bumi. Wah, kan luar biasa itu. Makanya disebut sebagai ajrun azim. Balasan yang sangat agung surga itu. Makanya rugi kalau kemudian gara-gara kesenangan sesaat di dunia yang kemudian itu menjadi penghalang kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk bisa itu modal utamanya adalah interaksi kita dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang Al-Qur'an ini adalah pedoman, petunjuk yang memang dari segi kualitas itu tidak ada yang bisa menandingi. Dari segi kualitas, dari segi apapun dari sudut apapun, tidak akan ada manusia atau bahkan di dalam ayat yang lain dijelaskan terkait dengan kehebatan Al-Quran ini. Misalnya di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-88, surah yang ke-17 bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menantang
manusia ya dengan mengatakan wad'u syuhada'akum min dunillah ya. Datangkanlah ya penolong-penolong yang kalian anggap hebat selain Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Untuk membuat satu surat yang semisal dengan Al-Qur'an itu ya di dalam ayat surah Al-Isra 88 ini kata syuhada itu ya juga bisa dimaknai Allah dengan makhluk selain manusia ya. Siapa itu? Bangsa jin ya. Di ayat yang di dalam surah Al-Isra ini disebutkan ya kul a'udzubillahi minasyaitonir rajim kul la in jama'atil insanu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadzal Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira ya. Katakanlah sesungguhnya jika manusia, tadi kan tantangannya Allah sampaikan kepada manusia ya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi. Kalau kamu manusia ragu ya dengan wahyu yang Allah turunkan, coba ya buat satu surat yang semisal dengannya. Datangkanlah ya zat-zat ya makhluk-makhluk yang kalian anggap hebat begitu ya. Di sini dijelaskan ya seandainya ya manusia dan jin berkumpul gitu ya. Ala ayatu bimisli hadzal Quran, untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini gitu. Enggak usah banyak-banyak, satu surat aja ya. Dikumpulkan semua makhluk, semua manusia yang hebat ya, ditambah lagi sama jin ya. Jin itu kan diakui kehebatannya ya. Kalau di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam dia bisa melakukan apa istilahnya teleport ya kalau sekarang ya. Atau teleportasi ya. Memindahkan benda dari tempat yang jauh ya dalam waktu singkat ya. Jaraknya satu berapa detik ya. Dari duduk berdiri ya, itu jin kan. Bisa melakukan itu dianggap hebat itu. Berarti punya teknologi gitu ya. Nah, berkumpul itu ya kata Allah Subhanahu wa taala ya. Untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, maka Allah tegaskan la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Maka tidak akan mereka itu mendapat membuat yang serupa dengannya walaupun ya satu sama lain ya semuanya itu kompak untuk saling membantu, enggak akan bisa. Jadi tidak akan mampu ya manusia ini untuk membuat ya sesuatu ya yang mirip dengan Al-Qur'an. Ya. Dan kalimat ini ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menantang ya manusia ya yang meragukan kebenaran wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Kalau berbicara tantangannya gitu kan pernah juga ini kan ada manusia ya yang kemudian membuat ya, katanya begitu ya, membuat surat juga ya karena dia mengklaim sebagai nabi ya, setelah Rasulullah SAW wafat ya, dia bangkit mengaku sebagai nabi palsu ya, dulu yang terkenal namanya Musailamah Al-Kadzab ya. Gitu kan. Zaman sekarang ya setelah itu juga banyak ya yang kemudian lahir mengaku nabi. Di Indonesia ya udah nggak terhitung ya berapa orang yang kemudian mengaku nabi ya. Ada Lia Eden ya, ada Ahmad Musadek gitu ya. Banyak gitu ya. Di Indonesia aja yang kemudian datang tiba-tiba mengklaim ya dirinya sebagai seorang nabi meneruskan atau pengganti Nabi Muhammad ya. Bahkan kalau di Inggris ya itu ada satu sekte ya namanya sekte Ahmadiyah gitu. Itu jelas banget ya dia mengklaim ada sosok nabi ya yang datang ya, menggantikan Nabi Muhammad ya. Namanya Mirza Ghulam Ahmad ya, itu ya. Makanya dia punya Al-Quran versi sendiri ya, yang disadur-sadur gitu ya.
Kemudian diklaim sebagai wahyu yang turun kepada nabi mereka gitu kan. Ya, mereka itu yang menyadur-nyadur aja, copy paste aja, dirubah-rubah dikit. Ya karena memang untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran nggak akan bisa. Nah, itu aja ya. Dan dulu Musailamah Al-Kadzab berusaha menandingi bikin ya satu surat, beberapa surat lah gitu kan, tapi yang pendek-pendek. Ya. Dalam Al-Quran ada surah Al-Fil ya, surah gajah, dia bikin juga surah Al-Fil. Tapi isinya bicaranya gajah ya. Al-Fil, mahwal fil gitu kan. Kalau di dalam Al-Quran kan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, gagah ya bunyi ayatnya dari sudut metata bahasa ya, balaghah ya, itu ya. Itu membuat orang yang mendengarnya takjub. Kita aja kalau baca surah Al-Fil enak begitu kan, iramanya itu pas gitu ya. Belum dari segi makna yang sangat mendalam. Dibikinlah sama Musailamah ya surat gajah juga. Tapi dia cerita apa gajah, apa itu gajah? Gajah adalah hewan yang besar ya. Hidungnya panjang, ya kupingnya lebar. Ya sebatas itu gitu kan. Dia nggak bisa lebih dari itu. Ini menggambarkan betapa ya, Al-Quran itu memang turun dari zat yang maha berkuasa, dari zat yang maha segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari segi untayan kalimat ya, bahasa sekalipun ya, para penyair-penyair Arab ketika itu ya, yang memiliki kehebatan di dalam menyusun kata-kata ya. Kan Al-Quran ini kan dalam bahasa Arab ya. Maka orang-orang Arab yang pandai bersyair sekalipun tidak mampu menandingi keindahan ya, dari ya, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wahyukan di dalam Al-Quran. Tidak bisa. Ya, itu dari segi bahasa aja gitu kan. Nah, hebatnya bahasa Al-Quran ini walaupun kita nggak paham, kalau kita baca ngefek gitu loh. Ya, saya beberapa kali mendapat sharean video ya, orang-orang yang bukan Islam ya, ada yang mereka kemudian bersyahadat ya, hanya gara-gara mendengarkan lantunan ayat Al-Quran. Ya, bahkan beberapa di antara mereka ya, sampai takjub gitu kan, padahal nggak paham itu. Ya, ada video-video ini. Ya, sampai lemas kakinya kemudian duduk ya, mendengarkan indahnya lantunan ayat Al-Quran gitu kan. Walaupun dia nggak paham, tapi dia seolah-olah ada apa ya, ada apa namanya, ada bukan chemistry, tapi ada sesuatu yang kemudian ya, masuk ke dalam hati mereka, mengobrak-abrik ya perasaan mereka, dan membawa mereka kepada kesadaran bahwa mereka adalah makhluk yang lemah, ada zat yang lebih kuat yaitu Tuhan semesta alam. Padahal itu dia belum paham ya, dia nggak paham yang dibaca, cuma dengerin doang. Gitu. Dan itu banyak ya peristiwa seperti itu. Nah itu baru menggambarkan bagaimana kehebatan ya, bahasa Al-Quran. Bahkan kalau kita rajin ya membaca Al-Quran, mengikuti makharijul hurufnya, mengikuti tajwidnya dengan benar, gitu ya, panjang pendeknya, kemudian wakafnya gitu kan, dengan benar aja, itu insya Allah orang yang membacanya akan sehat begitu kan, karena dia setiap hari bisa menjalani senam pernapasan tanpa dia sadari dengan membaca Al-Quran, gitu ya. Ya dengan membaca Al-Quran itu secara nggak langsung ya sebetulnya kita sedang melakukan olah nafas. Gitu ya. Karena kan dalam Al-Quran itu ada aturan-aturan ya. Kalau mau berhenti itu di sini, ya. Nggak boleh berhenti di sini, gitu kan. Setiap ayat jelas gitu kan. Ya. Sanggup dia baca mengikuti itu, insya Allah sehat. Ya. Karena olah pernapasan itu salah satu cara ya untuk kita bisa menjaga kesehatan juga. Jadi ada faedah tersendiri ya
bagi mereka yang bisa mengolah nafas dengan baik begitu. Karena kan kita hidup karena ada oksigen begitu. Kalau nggak ada oksigen kita meninggal gitu. Makanya kalau kemudian kita bisa mengolah nafas dengan baik, itu insya Allah kesehatan kita terjaga gitu. Dengan membaca Al-Quran itu kita lakukan. Maka orang yang mendawamkan membaca Al-Quran setiap hari begitu kan, ya, makin lama makin bagus begitu kan, makin banyak yang dibaca makin bagus. Itu secara nggak langsung tanpa dia sadari, ya, dia mengolah jantungnya untuk mendapatkan pasokan oksigen dengan sempurna. Beberapa kali ya saya jumpai ada orang-orang yang sudah sepuh-sepuh, tua-tua, tapi masih sehat-sehat aja. Ya. Ternyata salah satu amalannya memang dia rutin membaca Al-Quran setiap hari minimal di pagi hari. Ya, dengan suara yang lantang, ya, dengan tajwid yang benar begitu ya. Panjang pendeknya dia jaga gitu kan, kemudian wakofnya dia jaga gitu, betul-betul berhenti sesuai dengan aturan. Nah, itu sehat-sehat. Itu dari segi bacaannya, belum lagi dari segi makna, bahwa makna kata-kata di dalam Al-Quran secara bahasa memiliki susunan kata yang luar biasa, mendatangkan makna yang luas. Nah, makanya Al-Quran ini ya, Allah turunkan kepada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, khatamin Nabi, ya, Nabi terakhir, tidak ada lagi Nabi setelah itu, gitu kan. Jadi Al-Quran ini merupakan kitab yang Allah berikan kepada manusia sampai hari kiamat. Padahal kita tahu bahwa zaman, keadaan ya dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang aja itu udah banyak perubahan. Apalagi kalau kita nanti memprediksi bagaimana masa depan, begitu kan. Kehidupan di masa yang akan datang itu luar biasa lagi kan perubahan zamannya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mencukupkan ya, pedoman hidup bagi manusia yang hidup dengan zaman yang beragam itu Al-Quran. Ya, ada yang mengatakan apa iya mungkin ya petunjuk yang datang 1400 tahun yang lalu relevan kita gunakan pada kehidupan hari ini, ada begitu. Bahkan orang Islam sendiri gitu kan meragukan gitu kan, sampai mengatakan Al-Quran ini kan dongeng-dongeng aja, cerita orang dulu ya. Karena bagi dia tidak relevan gitu kan dengan kehidupan hari ini. Nah, ini kan tentu satu pandangan yang picik. Dia tidak belajar Al-Quran, tidak belajar bahasa Al-Quran, tidak mau mendalami Al-Quran, kemudian punya kesimpulan cetek yang mengatakan begitu. Padahal kalau digali ya itu kan untayan-untayan kalimat, makna-makna setiap surat ayat yang diberikan, yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran itu relevan dengan zaman apapun. Ya misalnya bicara Fir'aun gitu kan, dulu Al-Quran ya berbicara tentang manusia yang namanya Fir'aun begitu ya, yang hidup beberapa abad sebelum Rasulullah SAW. Ya mungkin bagi orang yang model imannya pengetahuannya cetek tadi mengatakan ya di zaman itu masih relevan aja ya bicara Nabi Musa, bicara Fir'aun gitu kan, zaman mereka masih nggak jauh gitu ya. Tapi zaman sekarang gitu jauh banget dengan Fir'aun gitu kan, apa yang masih relevan gitu kan. Padahal kalau kita gali, kita sadari dulu ada Fir'aun di zaman Nabi Musa gitu kan. Maka sekarang pun ya di zaman hari ini, di zaman modern sekarang pun banyak orang-orang yang punya perangai ya, penguasa-penguasa yang perangainya mirip Fir'aun. Nah, itu kan. Yang pola pikirnya sama dengan Fir'aun. Nah, yang tindak tanduk tingkah lakunya gitu kan. Itu sama dengan Fir'aun. Berarti kan relevan gitu kan. Apa yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain ya. Walaupun konteksnya ketika turun berbicara pada zaman itu, tetapi kemudian bisa ya, kita pakai, kita masih sangat relevan ya. Bahkan akan tetap relevan sampai kapanpun ya, dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi. Ya, zina misalnya, larangan zina.
Ya, kan Allah sebutkan larangan zina. Apa orang sekarang gak zina? Ya, sama aja orang sekarang juga bisa berzina seperti orang dulu apa. Ya. Kebaikan-kebaikan, perintah-perintah kebaikan. Apa yang Allah perintahkan kepada orang-orang di zaman Rasulullah SAW dulu sangat relevan dengan keadaan hari ini. Misalnya perbudakan, gitu kan? Perbudakan itu kan. Di zaman Rasulullah kan ada ya membahas tentang perbudakan. Mungkin ada orang berpikir apa masih relevan kita bicara perbudakan hari ini, orang nggak ada perbudakan, begitu ya. Tetapi itu ada dalam Al-Quran. Ya, dulu mungkin ya kata orang-orang ini ya, masih relevan berbicara perbudakan. Karena memang itu ada. Tapi sekarang apa masih relevan gitu kan? Iyalah kalau kita berbicara dalam konteks Indonesia hari ini, ya, yang kita nggak pernah ngelihat budak di Indonesia secara secara bahasa gitu kan, secara harfiah kita tidak menemukan budak di Indonesia, tetapi konsep perbudakan itu masih kita temukan sampai hari ini kan begitu kan. Ya, kalau di ada namanya jermal tambang-tambang ikan ya yang ada di lepas pantai gitu kan, ada tuh ya. Itu pernah dibahas ya di beberapa media ya, kalau nggak salah National Geographic juga bahas ya, majalah Tempo juga dulu pernah bahas adanya perbudakan ya, di mana anak-anak di bawah umur yang mereka dibawa ke jermal itu ya, tempat tambak ikan yang dilepas pantai itu, untuk kemudian mereka bekerja ya, mengolah ikan tanpa digaji, persis seperti perbudakan. Nggak digaji, kadang makan seadanya begitu kan, setiap hari. Dan mereka tidak bisa protes, kalau protes risiko mereka dibunuh, dibuang ke laut. Sama aja kan dengan kejadian di zaman dulu, ada gitu kan. Ya, situasi dan kondisi yang menggambarkan adanya perbudakan. Orang menganggap manusia itu aset. Ya, bahkan ada sekarang yang disebut dengan human trafficking kan, perdagangan manusia. Ya sama aja begitu. Ya. Maka konsep apa yang disebut perbudakan di dalam Al-Quran itu bukan konsep yang tidak relevan pada zaman hari ini. Relevan, sangat relevan. Apalagi kalau berbicara situasi dunia hari ini kan, kalau bicara Al-Quran tentang yang membahas tentang perbudakan misalnya, itu kan bicaranya bagaimana kita ya, bersikap dengan para budak, ya, para budak itu. Dan salah satu yang menyebabkan munculnya perbudakan pada zaman dulu adalah adanya peperangan, karena di dalam peperangan itu nanti ada yang disebut dengan tawanan perang. Tawanan perang ini adalah mereka yang kemudian kemerdekaannya hilang ya, karena menjadi tawanan. Ya. Kalau dulu tuh langsung jadi budak. Maka hari ini ya gitu kan. Ya, kalau kita baru lihat situasi dunia kan, masih ada itu terjadinya peperangan. Ya, masih ada yang terbaru kan. Kalau di di Eropa Timur ya ada Rusia dan Ukraina yang perang gitu kan. Itu kan ada tawanan perang yang pada akhirnya nasib mereka seperti budak juga itu kan. Kemerdekaan mereka hilang. Nah, kalau kita berbicara peperangan, ya, siapa yang bisa menjamin dunia ini tidak akan pernah perang? Tidak ada. Ya, karena perdamaian dunia itu baru sebatas cita-cita. Prakteknya manusia masih gitu kan. Masih mempersiapkan diri untuk kemungkinan terjadinya perang. Ya, sekarang yang lagi rame itu ya tentang kemungkinan perang dunia ketiga itu ya. Apalagi setelah terjadinya serangan brutal ya terhadap kaum muslimin di Palestina itu kan oleh Israel ya. Satu-satunya negara yang masih dijajah hari ini adalah Palestina. Ya, ini menggambarkan bagaimana ya yang namanya peperangan tidak ada yang bisa menjamin itu tidak akan pernah terjadi lagi gitu. Maka akan ada nanti status orang yang sifatnya seperti budak. Jadi ya kemerdekaan mereka hilang. Berarti kan itu satu realita yang dihadapi gitu kan. Bagaimana kita menghadapi tawanan perang ini begitu kan? Mereka nggak mungkin dilepas begitu kan? Ya, karena mereka jelas-jelas ya, memerangi kita begitu kan.
Itu kan dihukum mati juga kita berpikir dia manusia. Maka kemudian solusinya adalah menjadikannya sebagai budak ya. Lalu kemudian budak ini ada aturannya di dalam Al-Qur'an. Dan yang paling tinggi pengaturan terkait budak itu adalah membebaskan mereka dari perbudakan. Jadi ini relevansinya itu. Nah, jelas ya manusia tidak akan mampu membuat satu surat yang pendek sekalipun ya, yang dari segi sudut manapun ya. Jangankan dari sudut kualitas efek ya, dari sudut bahasa saja manusia tidak akan bisa membuat itu ya. Ya, bagaimana Al-Qur'an ya memiliki aturan yang betul-betul dinamis ya. Ya, kan kalau bicara aturan Al-Qur'an itu jelas ya bisa dipakai dengan efek yang sama ya di zaman manapun. Bicara riba misalnya. Riba itu ya kalau aturannya dijalankan sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, efeknya sama ya. Kemakmuran yang sama akan dirasakan ya oleh orang-orang walaupun di zaman yang berbeda. Ya dulu misalnya zaman Rasulullah ya praktek riba diharamkan ya, maka tidak ada penindasan ekonomi begitu kan. Sehingga terjadilah kemakmuran. Ya hari ini pun sama, kalau kita menghilangkan praktek riba, maka kemakmuran yang sama pun akan kita rasakan. Kurang lebih seperti itu. Lalu kemudian di ayat yang ke-24 Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti kamu tidak akan mampu. Jadi sudah Allah tegaskan ya. Enggak akan mungkin kalian bisa buat. Karena kalian kemudian tidak bisa menandingi ya, kebenaran kehebatan Al-Qur'an, maka akui Al-Qur'an itu sebagai petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih membantah juga, maka Allah katakan di ayat yang ke-24-nya ya, ini fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Takutlah kalian akan api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang yang mengingkari kebenaran Al-Qur'an. Kalau bikin pun enggak bisa, maka pikirlah kalian sanggup enggak kalian menghadapi api ya, neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Coba pikir-pikir itu kan, ada satu tempat namanya neraka ya, di situ ada api yang berkobar-kobar, sanggup enggak kalian tinggal di sana? Jadi kita ini dikunci ya supaya tidak ada opsi lagi. Ya, tidak ada lagi opsi kecuali kemudian tunduk dan patuh terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, apa yang Allah turunkan kepada kita. Kalau kita mengingkarinya, maka yang Allah berikan kepada kita adalah neraka yang menyala-nyala sebagaimana disebutkan ayat yang ke-24 ini. Ya. Wa quduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin ya. Neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang dijanjikan ya, yang disediakan bagi orang-orang yang ingkar, menolak ya, menutup hatinya dari kebenaran Al-Qur'an. Nah, inilah yang kemudian harus menjadi kesadaran kita bersama, bagaimana kemudian setiap hari ya, semakin besar ketundukan kita kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dan terangkan di dalam Al-Qur'an. Sedikit demi sedikit kita cari tahu apa sih yang Allah perintahkan, apa sih yang Allah larang di dalam Al-Qur'an ya. Hazanah itu, pengetahuan itu harus kita tambah. Jangan mencukupkan dengan diri dengan pengetahuan rukun iman dan rukun Islam saja. Ya, rukun iman jelas ya, iman kepada Allah ya, malaikat, kitab, rasul ya, kemudian qada dan qadar begitu kan. Sebatas itu gitu kan. Kemudian rukun Islam ya, syahadat, salat, puasa ya, syahadat, salat, zakat, puasa ya, kemudian haji gitu kan. Sebatas itu ya, tidak ada lagi penambahan wawasan kita tentang pengetahuan apa yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an. Rugi kita ya. Karena perintah dan larangan dalam Al-Qur'an lebih luas daripada sekedar rukun iman dan rukun Islam tadi. Pembahasannya luas ya, bahwa dalam Al-Qur'an ada ayat yang memerintahkan kita untuk menahan amarah
untuk kita bersabar, untuk kita berbuat baik, ya, untuk kita bersikap rendah hati. Itu kan bagian dari perintah, ya, dan juga larang-larang yang ada dalam Al-Quran, ya, yang tidak dibahas, ya, secara detail di dalam rukun iman dan juga rukun Islam. Nah, inilah yang kemudian kita harus pahami. Demikian sahabat dan yang dirahmati Allah, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.